Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah ditunaikan salat Isya berjamaah. Semoga sholat kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan pada golongan ahli Al-Quran seperti yang dibacakan dan dimohonkan oleh Imam tadi, khususnya pada rakaat pertama saya simak tadi dibacakan Quran surah Fadil ayat 31 sampai dengan ayat 35. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat, masuk dalam golongan ahli Quran yang dihilangkan lelahnya saat kembali di hari kiamat kepada Allah. Semua Allah hadiahkan lelah, capek, semua perjuangan dihilangkan seketika saat itu, sehingga dia tidak pernah merasa ingat bahwa dia pernah capek berjuang untuk pulang. Itu yang dimaksudkan di ayat tadi, masuk dalam golongan ahli Al-Quran. Baik, kita mulai kajian kita di pertemuan malam hari ini. Yang pertama kita ingatkan kembali Quran surah ketiga Quran ayat 103. Kita cepat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Saya ingin cerita dulu sebelum membahas ayat ini. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, suasana kehidupan pada masa itu jauh dari persatuan. Saya ulangi, jauh dari persatuan. Hampir rata-rata di semua aspek bertikai dan bersaing dengan cara yang tidak sehat. Pedagang saling tipu dan curang. Yang punya kedudukan bagaimana bisa naik, yang di bawah tetap berada dalam keadaan terjepit. Semua aspek, dan ada 4 golongan pokok. Jadi kalau mau masuk golongan elit di masa itu 4 golongan. 1, ada golongan tujar, para pedagang. Yang kedua, ada golongan asy'ara, para seniman. Yang ketiga, ada golongan kahin, kuhan, dukun. Dan yang keempat, sahir, tukang santet. Nah, 4 ini yang paling populer pada masa itu, dan tidak pernah ditemukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang melahirkan maslahat, tidak ada. Jadi kebiasaannya kalau setiap hari mereka menyebar, nanti mereka kumpul buat pesta-pesta. Mereka menyebar dari hari pertama Al-Ahad, hari kedua Al-Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga Thulatha, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima Yaumul Khamis, Hamzah. Hari kelima diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Yang keenamnya bukan Yaumus Sadis, bukan Sittah, bukan Sadis, tapi mereka beri nama dengan Yaumul Arubah, hari berpesta-pesta, berbangga diri dan berfoya-foya, menampilkan semua hasil kegiatan yang dagang, yang cari lirik, yang semua berusaha itu selama sepekan, tujuannya hanya untuk pesta-pesta. Datang ke pusat hiburan, namanya aswaq. Jadi ada suq Aqal, suq Dumatul Janda, dan suq yang lainnya. Puncaknya itu kumpulnya itu di Jabal Qubais. Yang kalau antum umrah, antum haji, pernah kan lihat itu ada istana raja ya di satu bangunan itu. Istana untuk menjamu para tamu-tamu raja yang akan
Haji atau Umrah. Jadi kalau ada Grand Zamzam, sampingnya Sofwa, seberangnya itu ada istana. Iya. Nah istana itu berdiri di atas Jabal Qubais. Hmm. Jabal Kota Qubais itu Benar-benar tempat paling elit. Siapa yang punya kuasa, dia yang akan naik ke atasnya. Siapa yang punya kekuatan, dia berada di atas. Karena itu nanti Nabi Muhammad SAW pun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj mengumumkan dia di atas Jabal Qubais untuk menunjukkan akan ada perubahan tata kehidupan setelah peristiwa. Yang mau saya katakan, itu setiap akhir pekan naik ke situ tanding kumpul semua. Siapa yang paling kaya dari hasil usaha apa? Pasang status waktu itu kan belum ada IG ya, belum ada Facebook. Ya, itu real langsung dihitung. Ya, bukan di foto-foto itu, ini paling kaya, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zaman ini. Jadi kalau antum sekarang pasang status cuma buat nampilkan apa yang antum miliki, ketinggalan. 15 abad yang lalu itu langsung hartanya ditunjukkan, bukan foto-foto lagi. Jelas? Jadi kalau pasang status, foto-foto hanya untuk pamer, dulu sudah pernah ada. Kemudian yang kedua apa? Nanti yang paling bagus sastranya, syairnya, qasidahnya, itu dilombakan. Ada 16 rumus nanti disebut dengan bahar. Ada tawilul lahudul bukhuri, fadailun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, ifadabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqli wa bainad dakhuli fahawbali. Ada rajas, mustafirun, 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 mustafirun. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثمري الماء والزهر معا ما زهر لهو المقلي فأنت يا سيدني وسيدي ومولدي فكم بينني الغزيل القيقلي قد ضفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لنا فقد غدا تهرولي وولد ولي الولي ويلني فقلت لا تولني فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذلك الودد المقلي كهذا التقيل لي تطبطبني ada coba ulangi. Nanti yang paling bagus syairnya dikumpulkan, diurutkan 7 urutan. Yang tertingginya maka akan mendapatkan gelar Amirus Syu'ara, pangeran pujangga. Ya, dulu namanya Imrul Qais. 7 urutan terbaik akan disalin dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi sepekan itu cari lirik, cari syair, nanti dilombakan. Yang terbaik ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Itu sejarah Ka'bah itu nanti kelak sebelum diganti dengan kain kiswah yang isinya ayat Al-Quran. Awalnya syair, seni. Dukun juga begitu. Ya, 5 hari cari mantra. Siapa yang paling efektif mantranya diangkat jadi kepala dukun. Tidak ada. Jadi paguyuban dukun pada waktu itu sudah ada. Ya, kalau ada lagi sekarang ketinggalan zaman. Jauh. Tukang sihir juga begitu. Tukang sihir, tukang santet ada. Ya, nanti siapa yang mantranya, santetnya paling dominan, paling cepat, paling benar, itu nanti jadi patokan. Itu kegiatan. Jadi nggak ada kumpul kayak gitu. Nggak ada. Allah rubah semua itu. Allah alihkan kebiasaan. Yang saling menyakiti, yang tampil paling hebat, menyakiti yang rendah, munculnya perbudakan dan segala rupa, diturunkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak berikan tongkatnya Musa alaihissalam, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk merubah keadaan masyarakat pada waktu itu, dan hebatnya bukan hanya merubah mereka. Pasca diterangkan oleh Nabi SAW Quran itu, maka apa yang terjadi? Yang tadinya tidak saling kenal, sekarang saling kenal. Yang tadinya acuh tak acuh, sekarang saling sapa. Yang tadinya cuma kumpul-kumpul untuk pamer setiap akhir pekan. Jadi kalau antum kerja, berangkat gelap, pulang gelap, hasilnya hanya untuk dipakai foya-foya, hanya untuk liburan akhir pekan dan bermaksiat, hanya untuk menunjukkan saya punya harta, itu udah keduluan sama orang-orang jahiliyah. Sudah ada dulu. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran, dirubah sifatnya. Yang tadinya arubah, dirubah langsung namanya menjadi Jumu'ah. Jadi apa?
Jumat. Jumat. Ini asalnya ibadah Jumat. Jadi nama Jumat ini asalnya untuk merubah keadaan jahiliyah tadi menjadi keadaan hidup yang lebih baik dan berkah. Maka turunlah Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah itu khususnya di ayat 9 sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Perhatikan. Allah satukan dengan iman. Makanya turun ayat innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang telah beriman itu saudara. Yang paling menarik begini, ayat yang turun untuk menegaskan yang tadinya tercabik-cabik, yang jauh disadarkan. Satu ayat saja. Sepanjang kalian sudah beriman, kalian saudara. Setelah itu dikumpulkan. Kalau sudah beriman, pola hidupnya mesti berubah. Pekerjaan mesti tetap. Turun ayat pembimbing. Begini cara bangun tidur. Begini cara menyusun pekerjaan. Begini cara bekerja. Begini cara dagang. Begini cara mencari kedudukan. Begini cara belajar. Setelah itu muncullah setiap pekan dikumpulkan bukan di tempat-tempat pesta lagi, dikumpulkan di masjid dengan sifat Jumat dari kata al-jamaah. Punya 3 makna. Duduk, kenali siapa yang duduk. 2. Yang ketiga, saling mengisi di antara yang duduk. Itulah Jumat. Sifat Jumat yang cepat disebut jamaah. Jadi setiap hari kita jamaah, setiap pekan Jumat. Hebatnya, kalau ibadah harian jamaah, itu yang kumpul paling skala kecil. Di komplek ini, kalau jamaah kan paling yang dilihat sekomplek ini aja kan. Tapi kalau Jumat lah, yang bukan dari sini bisa datang. Sifatnya dirubah. Jamaah dan Jumat, Allah tidak menginginkan kalian datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu bukan Jumat. Atau jamaah datang cuma sholat, zikir pulang, bukan itu. Tidak ada satupun yang ke masjid di zaman Nabi kecuali dia kenal siapa yang duduk di samping. Sampai situ dulu. Dan tidak ada yang datang ke masjid di zaman Nabi kecuali dia keluar dari masjid selesai urusannya. Penajib yang lapar masuk masjid pulang kenyang. Zaman Nabi. Datang haus pulang bilang dagang. Yang hebat begini, datang tak ada pekerjaan, pulang punya pekerjaan. Gak cukup dengan amin, kita lihat dulu nih. Datang sakit, pulang sehat. Jadi masjid itu solusi di zaman Nabi, menyatukan. Nah itulah sifatnya jamaah, pekanan yang disebut dengan Jumat. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Lewat apa? Diikat. Jadi kalau tahu sapu nggak sapu lidi? Kalau sapu lidi satu-satu bisa nggak untuk digunakan menyambung? Bisa, cuma lama Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang kan? Sama, lama satu-satu. Tapi kalau kita ikat jadi satu, lebih kuat atau lemah? Mudah digunakan menyapu atau tidak? Biasanya kalau mau diikat harus pakai apa? Tali. Tali itu bahasa Arabnya hablun. Maka ketika orang-orang sudah beriman, Allah katakan, wa'tasibu bihablillahi jami'an. Dulu kalian terpecah saat di jahiliyah. Dulu kalian gak saling kenal. Dulu kalian saling menindak. Dulu kalian saling melukai. Setelah masuk Islam, yang mencaci saling mencintai, yang memukul saling merangkul, yang memancang tiba-tiba saling menyenangi dalam diri kebaikan. Dan itu dibiasakan. Yang hebatnya begini, teman-teman pernah dengar hadis tahiyatul masjid tidak? Kalau masuk masjid mau etikaf duduk, itu sholat dulu, sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2. Baik, perhatikan baik-baik. Asal tahiyatul masjid itu bukan hanya menghormati masjid, tapi juga mengenalkan siapa jamaah yang datang. Asalnya begini, ada seorang pemuda namanya Sulaik dari Ghatafan, maka disebut Sulaik al-Ghatafani. Biasanya dimunculkan kalau ujungnya ada i itu untuk menunjukkan daerah. Dia bukan orang situ. Seperti Imam Al-Bukhari, kan? Nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fa.
Kabupaten Kuhoro, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena beliau datang ke Arab memperkenalkan, saya bukan orang sini, saya dari Kuhoro. Maka tambahkan awal di depannya, ujungnya I, Ana al-Bukhari. Palembang mesti bangga. Zaman dulu ada seorang syekh besar dari Palembang, jadi mufti di Masjidil Haram. Namanya sama dengan ustaz kita, sahabat kami itu, Ustaz Abdul Somad. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Betul, betul. Sama dulu ada dari Padang, ada Syekh Yasin Al-Padangi. Itu musnid dunia gelarnya. Orang yang hafal hadis paling tinggi sedunia dengan sanadnya, bukan cuma isinya, tapi dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu mufti besarnya orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Nanti ahli di bidang fikihnya ada lagi. Ya, siapa dia? Syekh Nawawi. Dari mana? Banten. Dikenal Syekh Nawawi Di antara murid populernya 3. Ya. 1, Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Dahwish yang mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Yang kedua, Hadratul Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya. Kemudian ada satu lagi tuh, yang dari Banten, dari Caringin, namanya Buya Asnawi. Dan 3-tiganya kompak pulang ke Nusantara jadi ulama hebat. Ya, tapi diawalkan pakai al, ujungnya i, menunjukkan daerah. Itu sampai sekarang masih berlaku. Ya, jadi kalau Pak Najib mau umrah boleh. Ana Najib Al-Palembangi Al-Jalan Bakar ya. Boleh. Nah ini Sulek dari Gotofan. Sulek Al-Watafan datang ke masjid, Nabi sedang bicara, memberikan tausiah. Tiba-tiba langsung duduk. Maka Nabi berkata begini, Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda umat Nabi kita lembutnya, tidak pernah menyakiti kata-katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu, yang nggak tahu itu sulit, tapi Nabi bikin kalimatnya umum supaya tidak menyakiti orang. Jika ada di antara Anda jamaah yang pengen masuk masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Tapi karena dari Gotofan, nggak tahu itu. Nabi ingin tunjukkan ini ada saudara, apa perluannya, jangan sampai dia datang tidak menyelesaikan kepulangannya saat pun. Tidak menyelesaikan keperluannya saat pun. Makanya final bisa, orang datang aja lapar, rebutan kok masih makanan. Pernah dengar kisah, ada jamaah datang? Ya, kata Nabi, ini ada tamu dengan kita, siapa yang mau menjamu? Semua angkat tangan. Semua. Dan gak ada beda. Yang cukup, yang dipandang miskin, yang disebut kaya, semua angkat tangan. Dan qadar Allah, yang angkat tangan pertama itu yang hidupnya itu sederhana. Bahkan rumahnya itu kurang lebih RS7 lah. Ya, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Sisa makanannya itu cuma beberapa sendok untuk anaknya. Yang hidup di situ suami, istri, anak. Tapi dengan kebanggaan angkat tangan. Saya akan menjamu ya Rasulullah. Jangan angkat, keduluan beliau. Kata Nabi si bulan yang menjamu. Pulang ke rumah begitu datang, istriku, kita punya kabar gembira. Kabar gembira. Jadi melihat pahala itu peluang. Jadi dalam bayangan mereka itu karena mereka merasa punya Allah dan yakin akan meninggal. Jadi yang ditatap itu setiap amal soleh peluang untuk ketemu Allah nih, peluang cari bekal nih. Mereka sudah merasa rezeki itu diatur, rezeki sudah teratur, ngapain kita susah-susah? Rezeki sudah teratur, tinggal ikhtiar. Yang belum teratur itu mengkonversi rezeki sehingga menjadi bekal yang baik untuk pulang. Maka apa yang terjadi? Ini peluang nih. Ada apa Pak? Tamu sosial. Kompak. Istri menidurkan suami. Begitu selesai, suami siap-siap, piring sudah ditata, lampu dipadamkan. Ini mohon maaf ya bahasa kitanya ini penghematan gitu ya. Kita makannya biar enak-enak nyaman. Istri sudah siap, suami bawa, hidangkan semua. Jadi yang satu makan dengan lahapnya, yang satu lagi tak tektok kayak seperti orang makan. Anaknya tidur dalam keadaan menahan lapar, ditidurkan oleh ibunya dalam keadaan menahan lapar. Besoknya begitu selesai tamunya kenyang pulang, dia nggak tahu yang menjamu itu pun tidur semua dalam keadaan lapar.
tapi mereka kenyang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit makan itu kalau ibadahnya banyak, makan minum itu sedikit. Coba saat puasa, nafsu banyak, ibadahnya banyak. Begitu nafsu kalah, amal solehnya muncul, minum yang kita harapkan banyak jus ini jus itu, seteguk teh manis kenyang. Maka apa yang terjadi? Turunlah Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji langsung oleh Allah. Itu masa-masa indah di era Nabi SAW. Jadi nggak ada satupun orang datang kecuali kenal. Dan kumpulnya bukan cuma begini saja. Hati mereka pun kumpul. Jadi nggak cuma datang ini, datang dengar tausiah pulang, nggak kenal lagi, tidak begitu. Nggak begitu. Kalau begitu jahiliyah apanya? Datang, kata Abu Jahal. Begitu datang semua sampai kan bubar lagi, nggak kenal lagi. Itu zamannya jahiliyah. Maka Allah sampaikan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kata Allah, cukup yang bermusuhan itu zaman jahiliyah saja. Setelah kita berislam, beriman, tidak ada musuhan. Yang terpecah belah itu cukup zaman jahiliyah saja. Justru dengan kita berislam itu kita punya komitmen untuk menyatu, bukan terpecah belah. Biasa saja. Sebab kalau sudah beriman, fa'asbahtum bi ni'matihi, nikmat iman itu yang pertama Allah berikan, menyatukan kita sebagai saudara. Itu penting. Kenapa saya munculkan ayat ini? Karena kita kehilangan rohnya sekarang. Yang kumpul banyak, tapi nggak kenal satu dengan yang lain. Coba lihat saat sholat. Nabi itu sampai hafal, si fulan saya pilih, si fulan sampai sekian, si fulan gantian karena kainnya terbatas gantian dengan istrinya sampai ketahuan. Jumatan nol semua. Nah sekarang kita kehilangan itu. Yang paling ironis, yang paling disayangkan adalah kadang-kadang sholatnya di tempat yang sama, kumpulnya di tempat yang sama, tapi masih memendam pertikaian terus. Ittaqillah. Yang paling bahaya begini, ngajinya ayat yang sama, Qurannya sama, 114 surat, tapi ternyata selesai ngaji kok saling macam, saling bermusuhan. Sehingga alih-alih menjadi kuat, alih-alih saling mengisi, alih-alih saling ibadah, yang terjadi apa? Terpecah belah. Setelah terpecah apa? Ini yang paling bahaya. Orientasi hidupnya berubah dari mengejar akhirat jadi mengejar dunia. Konsekuensinya ketika ini tidak dipraktekkan, di masjid nggak dipraktekkan, kumpul dalam ta'lim nggak dipraktekkan, maka turunlah hadis Nabi yang disampaikan asisten Nabi namanya Thawban, Maula Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Saya bacakan, setelah itu kita urutkan. Fokus. Qala Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'ati. Nanti satu masa akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Dan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kau saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh beda. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Enggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, enggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi adubikum wa yuj'alu fi qulubikum al-wahn.
pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja kasih mobil Pak, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini proyek, selesai. Wa yaj'alu fi qulubikum wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit waham. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Waman wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pun. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Bantuan ya, sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Gampangnya contohnya gini, contoh. Maaf ya, kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Akhirat. Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misalkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya, itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kuburannya nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi ada satu masa orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100 ribu Jumatan? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan. Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Proyek lah pasti. Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Setelah yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis Nabi-nya. Kama qala Rasulullah SAW, saya alaikum zaman akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis sudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba kata Nabi, perhatikan, yantasyirul kadzib dan tasyirul fitnah. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul
tanpa bisa kita sikat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online, tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan Hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepat ya. Satu. Langkah yang pertama itu di hadis lain. Jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat, amar ma'ruf, baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan munkar. Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'ruf tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Itu masih standar. Ya? Itu masih apa? Standar? Itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah ada. Gak ada orang hingga takut. Hati kita karena punya iman, imannya mengatakan cepat sudah ada, siap-siap. Apa begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu otomatis di hati kita begitu. Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukan. Yuk, prakteknya gini. Iya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Apa? Ibu turun nggak kelihatan ke bawah harus nomor 5 nanti. Nah ya, pelan-pelan. Kalau sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih nomor 5 terakhir. Apa itu? Sampai jam berapa kita? Selamat. Nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan buat ibu. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Ya, bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Dah saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot,
ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senang. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senang. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sapu, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Satu. Dua, nggak bawa handphone, tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksud. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat menjadi, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Baik. Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, aman ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, tiap sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid. Ya. Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Ada udah nih, nah paling depan imam udah sholat nih. maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan lagi sana. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, ya kita berus dia, tapi menempatkan fikir dengan benar itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu, mata, terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti sepekan. Latihan berpikir yang baik, husnuzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba untuk buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, mau begini, di sini ada begini. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Salah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnuzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnuzan kepada istri, istri husnuzan kepada suami, ibu dan ayah husnuzan kepada anak-anak, berprasangka baik kepada kedua orang tua. Lu praktek. Jelas? Pekan keduanya mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan kepada mereka, yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya imannya membantu perilaku dia untuk bekerja.
Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar iman. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka, yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya. Ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silakan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya? Ayo bapak-bapak. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 143. Begitu keluar dari sini, ada balik Allah misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala itu tetap. Tapi maaf ya, maaf, tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Salah tapi dilihat terus. Nanti dibalikan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dibalikan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu. Balikan. Tapi kalau iman kosong, ya bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi ambil gitu. Terus yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di Indonesia yang punya ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Ibu kalau komen ke status saya halus banget. Ya, ke suaminya gimana tuh? Mas Bu, saya ini suami orang. Itu penuh palsuan sekarang ini. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri lebih baik. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke Hati. hati aja Bu. Lisan Bu. Hati aja. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke kauan. Nih. Pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Ini butuh ini. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu bikum. Nanti layak tabaqtukum ba'd. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahwu ya. Ya harfun nida, nida dan qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah mengatakan begini: hei semua yang telah menyatakan beriman, dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang mudah dan menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua tanpa kecuali, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang kau beriman, aku tak peduli siapa kau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, kau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku tak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraqu minkum, jaga lisanmu jangan sampai mengatakan.
Jangan saling menyusahkan. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la tabghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, betul. Tahan. Oh, pikiran baik, katakan, nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi, nggak usah ditambah-tambah. Tahu deh siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin tuh ke suami. Apa yang bagus mana ya baju dosa tadi? Bajunya yang hitam atau yang putih? Karena suami bagus hitam deh, kan? Oh kayaknya putih deh. Dia nanya tapi dia punya pilihan. Mas itu kalau dipakai begitu keluar hijau. Itu lisan. Kita bisa tata itu, sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silakan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga di atas kepala ya di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan jadi pribadi yang berubah. Itu cuma mengamalkan beberapa hari itu. Jaga ya, cuma sepekan amalkan ayat ini, ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Jadi sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Dan kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyam, asyam. Artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi Okamaqala, hadza yauma wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, kalau kita libur, bukan karena takut mencuri, takut batal puasa. Silakan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan, gak pengen marah karena takut batal puasa. Ada seorang pemarah puasa, tiba-tiba setengah 6 ada yang mencaci. Bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya, gak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin bermati menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa.
Senin istirahat dulu. Setelah enak Senin tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, makan depan. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Masya Allah. Dalilnya apa? Hadis tadi, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahih. Kalau seorang hamba punya uzur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhur sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim, karena safar antum qashar. Ketika antum qashar, antum nggak kerjakan yang sunnah tadi, itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sama. Jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah, jangan terlalu soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi masuk buat amal sunnah. Terus kan? Itu hadiah dari Allah, qashar itu hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang nggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan. Ini catat rumus di antara kita saja. Ya. Ini perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal saleh, karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopausnya. Kalau sudah tiba masa menopause, nggak ada bedanya, karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Terlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, kita Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten mau tambah silahkan. Puasa dulu. Tolong diingat, saya akan diingatkan dulu. Yang ada cuma puasa Daud, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat Daud tidak, asal sholat Daud tidak. Yang ada puasa Daud, tidak ada sholat Daud. Gak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid'ah. Nah, cepat. Saya mau selesai, kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Penuhi majlis-majlis. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlis. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja, tidak. Data Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Saya itu kerjasama. Bikin kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama.
Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu, fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah, ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadz yang dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat silahkan ke sana. Itu caranya. Dalam majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas hati-hati. Hati-hati. 3 ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut yang satu kunut, yang satu tidak. Ada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini, yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Awas, kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan kata Nabi supaya diikuti. Jadi kalau imam rukuk, makmum rukuk, imam sujud, makmum sujud, imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti, ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut yang subuh, tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut itu mengaminkan di belakang. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Kejadian. Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majelis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustaz-ustaz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini misalnya, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. 1, baca jahat. Bismillahirrahmanirrahim. 2, silent, seal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, gak usah ditempel tinggi untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahar namanya jadi. Jahar. Silent cukup kita sediakan. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 4, dibaca rakaat pertama jahar dari Abu Hurairah hadis. Rakaat kedua nggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu 4-4-nya semua ada sumbernya dari Nabi. Dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi nggak baca Bismillah? Kenapa dijaharkan? Kenapa disirkan? Itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustaz kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf, dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan kalau tidak pakai Bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa nggak pakai Bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun Bismillahirrahmanirrahim, Nabi pakainya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, anak kecil tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ini di Quran itu nyambung semua surat ini ke sini, Al-Baqarah dan Ali Imran ke An-Nisa.
Tidakkah Allah menurunkan pemisah ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua. Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 cara. Yang tadinya nggak baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama selanjutnya. Yang awalnya nggak dibaca sama sekali, 4 riwayat. Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya itu namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi cara baca Bismillah. Tapi kan nggak mungkin baca 4-empatnya dalam 1 kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca Bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. 4-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sama-sama. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku nggak baca Bismillah. Diikuti Imam Malik. Imam Syafi'i mempopulerkan yang ada jahannya. Ya Bismillahirrahmanirrahim supaya umat paham. Ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil pasti ada pahalanya. Daripada nggak dapat, ya dapatkan. Imam Ahmad datang dari Imam Syafi'i, lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini nggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu bahasa Arab yang madhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, madhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, madhab. Nah, madhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar, semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga, sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Nah, ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar hilang semua hafal. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Ulang itu hilang semua hafal. Ingat, maksiat menghilangkan berkah. Imam Syafi'i ngadu kepada guru Imam Waqi. Syakautu waqi'an su'hib di panasahani rakubal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yuzul lil-'asi. Saya mengadu kepada guru Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin, kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 193 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celak, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian.
Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salat, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana tahunya Bismillah dijalankan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sikulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari buku sikulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad. Di Sahih Muslim ada babul isnad di Muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Boleh. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Allahu Akbar. Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukan itu. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allah Akbar terus, besok Allah Rahman aja. Allah Rahman tidak salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda cara. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Ini kita baca Quran ini. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh koreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan koreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Tadi hafaz, pakai shot ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang gak bisa shot, bisanya pakai sin. Gampang kok shot, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab ini ada yang gak bisa shot, dipaksa-paksa sampai kiamat pulang balik. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Shot, ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa shot, bisa sin. Shot, sin, shot, sin. Uktubul ima walau bisin, uktubul ima walau bisan. Shot, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Waras dan Khalud dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah mengubah makna? Tidak. Maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shot, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Khalud dari Syekh Bukhari. Dan ambil riwayat Waras dari Syekh Ali Ahmad. Beberapa ambil saya riwayat. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz kita baca, yang satu Khalud Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim, yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar.
Ketemu sama kawan yang kamu salah, harusnya pakai sin. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuh, cukup nah. Ente iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuh, cukup nah. Kalian berdua, antum muftihan. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqul lahu qawlan layyinan, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa maksudnya pakai terus. Anta, ente, anak, ani. Ada begitu. Madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana nih. Bijaknya Allah. Diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha kita. Yang itu wadduha wallayli idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Biasa pakai Itu namanya lahja. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Sama. Kenapa beda? Beda. Jelas. Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari. Kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa keputusan Nabi? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya adem kita. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qurannya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dan yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, wawancaranya hanya begini untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK, SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama Ustaz siapa? Begitu disebutkan Ustaz tadi, beda manhaj di sini. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda manhaj pasti tidak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salah. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan lain, pelajari sehingga semua membuat mengerti. Yang enak itu begini, guru mengajarkan. Kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas?
Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak teman-teman. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Bisa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya imam Syekh. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok Pak Najib, Pak Edi dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustaz-ustaznya itu masukkan database. Ada siapa saja ustaz di Palembang? Masukkan. Ayang apa balik Nanti ya? masjid didata, kompak, ketemu dengan sesama masjid, susun jadwal. Ustaz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi sahabat masjid misalnya. Ya, sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau kasih sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonomi. Kalau sakit tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Hanya resepnya apa dapat, alhamdulillah. Kecuali yang ketemu jamaahnya di sini ada polisi, tinggal sampaikan diproses, alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan malam hari ini satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki. Dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan, cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Ya, pada Kalau ada Samanda, pengajian ini yang ada makanan mengarahkan di sini. pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, cepat hilang. Hindari, jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan melukai orang sampai puncaknya wasafaka dan ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari karena akan membuat kita bangkrut dari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu saya sedang dilakukan. Wah! Jemaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekkan persaudaraan difasilitasi oleh DKM Tempat. Ustaz-ustaznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jemaah di situ. Insya Allah kalau begitu kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun.